atau fondasi atau PPP kita. Gitu. Jangan sampai kok kamu nggak tahu kenal dengan sana, nggak kenal dengan sini, kan repot. Malah saya sih baru jauh rumahnya. Jangan diuji dengan tes kalian. Nggak pas. Kalau Anda mempersulit situasi, Anda akan sulit sendiri. Jadi ya manajemen risiko ini tolong dipahami. Yang berani cuma Mas Ii semuanya, yang lain nggak berani. Ya kita timbang-timbang lah. Jadi koordinasi keluar juga, tolong kawan-kawan juga perhatikan ini omongan atau langkah saya ini pas atau enggak. Salah berpakaian juga tolong apa aja. Karena Polhut ini nggak orang tahu semua. Sampai dibuat deklarasi kemarin itu supaya kan orang tahu ada Polhut, ada Sepos. Kalau polisi kemana-mana tahu. Ada ini kota tuh nggak tahu Polhut ada. Gitu. Makanya ini uniform ini langka dan sulit untuk jadi Polhut ini. 10 tahun aja belum ada yang jadi Polhut. Jadi dengan niat saya Bismillahirrahmanirrahim pas hari Jumat ibadah pembentukan Polhut yang betul-betul gardan terdepan ini mumpuni supaya diijabahi. Kedua, menambah isi-isi otak kita yang selama ini belum tahu tentang masalah informasi dan laporan kejadian tentang manajemen risiko dan lainnya bisa tercatat dalam otak kita masing-masing. Tapi ingat, komando tetap ada di pimpinan. Ya. Jangan anggap nanti tahu-tahu sabotasenya cukup saya, jangan begitu. Nanti jadi kucing air. Ya. Kita ada pimpinan, ada yang backup. Ini adalah institusi, ya. Organisasi. Jadi bukan punya individu. Kalau ada orang yang mengataskan individu, kalau nggak saya, ya, jangan dihiraukan itu. Republik Indonesia Raya bukan tempat ratu atau dato atau mungkin joran-joran gobang. Ini Republik Indonesia Raya. Tentunya ada aturan, tentu ada wewenang, ada konstitusi tersendiri. Interupsi waktu perlu diperhatikan. Terima kasih interupsinya Pak Abu. 1 menit kembali ya. 1 menit Pak Abu. Jadi yang terakhir kaitan keberadaan 01 atau rolling. Jangan Anda jadi pengemis ya para pimpinan. Saya nggak mau pindah sana, saya pindah sini. Itu jiwa pengemis. Ya. Saya kalau nggak dengan dia nggak bisa kerja Pak. Itu jiwa pengecut. Tanpa dia nggak bisa kerja. Itu pengecut. Dan banyak di WKM seperti itu. Pengecut itu. Saya akan sampaikan dengan keluarga saya, saya sampaikan dengan ini. Banyak yang seperti itu. Saat ini saya mohon gentleman saja. Hadapin apa yang ada, walaupun itu pahit, hukuman apapun siap untuk laksanakan. Supaya jadi mentalitas kita gak bakal kerupuk. Dikit-dikit masalah kamu ngomong apa tadi? Lapor dengan sini, buat gerombolan, pengecut itu. Rolling belum dibuat, sudah 6 bulan, sudah sibuk nyari sana, nyari sini, nyari sini. Siapa yang tahu, siapa yang buat, siapa yang ini. Coba, pengecut. Kayak ditembak orang-orang pengkhianat gitu orang itu. Layak ditembak, bener, pengkhianat gitu. Jiwa-jiwa yang seperti itu. Padahal di situ ada, siap ditempatkan di mana saja. Hanya di WKM loh. Ada yang begitu sampai sibuk gak bisa tidur, gak bisa ini, mikirin tugas saya di sini. Coba. Ini tolong capai yang rolling ini. Dan yang membuat rolling juga para pemimpin yang ada di kanan kiri saya termasuk saya, jangan pilih kasih. Saya akan evaluasi dengan diri saya sendiri. Saya sebagai pegawai. Kalau ini muncul 01, gak sesuai dengan aturan yang dia miliki, kompetensi yang dia miliki, akan terjadi hancur. Kenapa? Gak bisa ngapa-ngapa kok ngatur. Gak bisa ngapa-ngapa ngatur strategi. Yang biasanya hanya bahasanya
kalau nggak saya. Itu yang kurang ajar. Ditopang dengan belakangnya ada mitra, ada bapak angkat Pak ini. Omongin dengan pala balik, omongin dengan asasi. Tembak saja orang-orang seperti itu. Setuju saya. Banyak yang seperti ini. Sampai dengan kawan sendiri aja gak mau tegur orang, gak mau ngobrol bareng, gak mau makan bareng. Ada di sini. Ini saya buka, ada di sini. Pedes saya untuk ada. Karena apa? Saya tidak pernah diajak untuk evaluasi tentang masalah rolling. Gak pernah, karena orang seperti saya gak laku. Raja Tega. Jadi hal hadiah pimpinan. Ingat ya, naik pangkat, siapa zaman itu hadiah pimpinan. Nah, pimpinan di sini siapa yang bisa mengevaluasi kalau nggak kerjasama? Seksi 1, 2, 3, ini ada kelemahan ini Pak. Kalau bisa jangan ini dulu lah. Gimana kalau memanusiakan manusia? Dia manusia, saya juga manusia. Memanusiakan manusia. Jangan dianggap remeh. Memanusiakan manusia ini. Di mana terjadi kalau pada kita hari ini? Yang terakhir masalah rolling ini sangat sekali. Jangan bilang yang gaib banyak sekali. Tuyulnya yang datang, dakjalnya yang datang, mampir yang datang, ada itu. Terjadi kalau kemarin di Kampas ini. Garam telur berserakan, gelundungan banyak ya. Apa kayak gitu tuh? Gak yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ranahnya di sini. Itu ada pos-pos bayangan yang di sana, akhirnya kerja di bayangan sana, hilangkan itu. Rumah dinas bekerja untuk ini, itu tidur. Yang dapat rumah dinas juga itu orang-orang yang tertentu memang keberadaannya, memang jabat atau apa, perlu juga dievaluasi seperti itu. Terjadi perpecahan, terjadi golong-menggolong, terjadi dengan tidak keharmonisan. Mari kita sama-sama. Yang di 12 mitra ini tolong juga. Sudah jelas di rolling di situ, mumpuk di mitra-mitra itu. Malu kita. Makan tidur di situ kayak orang ngemis saja. Walaupun tunjangannya udah ada banyak, gajian dinaikkan. Saya nggak mau seperti negara gitu, nggak mau saya. Saya lihat di pos gugur itu kosong, malah pada mitra semua tidur di situ. Nggak apa-apa, ada saja. Pak John, Pak masih ada setengah menit lagi, Pak. Jadi harapan saya mental kita lah ya, mental kita biar mental cengeng. Saya menyuarakan keras seperti ini supaya mereka kawan-kawan ini juga ya tegas gitu, ambil sikap. Selamat datang Pak John, Pak. Kelihatan wajahnya seger. Itu Pak. Oh. Jadi tolong ya, teman-teman ya. Siapapun udah kualeh dengan saya. Ya, omongan saya ini pokoknya luar biasa. Jadi harapan saya seperti itu, kaitan masalah rolling dan masalah hal strategi, manajemen risiko, disiplin, ya, dan tentang masalah etika. Ya. Makanya hal ini masih banyak inovasi-inovasi yang perlu saya sampaikan, tapi dari kawan juga soal pohon juga ada. Gitu. Kemarin tawarin nggak ada. Ini mudah-mudahan ada muncul kalau kan 1, 2, 3 orang. Saya rasa terima kasih dengan rasa hormat saya dan kecewa kawan mungkin karena saya banyak ngomongnya. Ya senang, saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf omongan saya seperti ini, ada saya dari dulu nggak pernah berubah. Apabila ada salah, lantur-lantur, saya mohon maaf secara pribadi. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Urusan Kepegawaian Pak Soekarno yang telah memberikan pembinaan arahan terkait dengan ini, karena memang di dalam memberikan karena waktunya ini kan cukup pendek, sehingga mungkin bisa juga di lain waktu kita perlu 1 hari di dalam pembinaan itu biar kita puas, baik itu pembinaannya mau diskusinya. Karena kalau hari Jumat ini kita sudah bentar lagi sudah ini lagi kan, padahal
kita semakin diskusinya semakin hidup, malah waktunya terbatas. Jadi mohon maaf Pak Karman karena kita membagi waktu. Terima kasih dari apa yang telah disampaikan. Memang ada beberapa kesimpulan adalah kedisiplinan memang perlu di dalam kita sebagai Polhut dalam menjalankan tugas disiplin, baik disiplin waktu, berpakaian, semuanya itu adalah sangat penting di dalam kita untuk menjalankan tugas. Kedua, terkait dengan kita harus saling menghargai. Memang kita juga di dalam itu perlu ada saling menghargai, baik senior junior juga harus ada lah. Istilahnya yang ketiga etika. Nah, etika ini cukup beriskan juga, karena etika ini kita juga harus sangat mendasar di dalam kita menyikapi. Mungkin terima kasih. Dan selanjutnya ini mohon izin Kepala Balai bahwa karena ini agendanya adalah pemaparan dari hasil diskusi kemarin, teman-teman dari Stupa untuk memberi pemaparan. Nanti selanjutnya akan kita beri waktu setelah pemaparan dari Kepala Balai memberikan arahan dan petunjuk terkait dengan hasil ini. Terus ke depan apa yang harus kita lakukan dalam kita meningkatkan profesional Polhut di Balai Taman Nasional. Ini mungkin kami untuk menyingkat waktu, ini kami kasih waktu jam 10.30 untuk pemaparan. Nanti setelah itu dilanjutkan arahan dari Kepala Balai dan Kepala Sesi. Kami persilakan untuk perwakilan dari peserta Dikduk, kami persilakan. Baik, terima kasih waktunya Bapak sekalian dan rekan-rekan semuanya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya atas nama kami 24 anggota Polhut yang ikut diklat, mohon maaf bila mana baru hari ini kami bisa berkumpul dan menghadap ke para pimpinan menyampaikan sedikit laporan terkait hasil kegiatan diklat pembentukan Polhut tahun 2023 yang lalu. Dasar untuk sekilas pendidikan ini adalah pejabat fungsional Polhut Kehutanan yang selanjutnya disebut sebagai polisi kehutanan adalah PNS lingkup instansi baik pusat ataupun daerah yang sifat kerjanya melaksanakan usaha perlindungan hutan. Oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan. Berdasarkan Permen RB nomor 21 tahun 19 tentang jabatan fungsional polisi tentang Polhut dan dijelaskan kembali dalam peraturan BKN nomor 13 tahun 2020. Maksud dan tujuan diklat tersebut adalah pendidikan pelatihan pembentukan polisi kehutanan ini meliputi penanganan tindak pidana kehutanan dan konservasi sumber daya alam, rencana kerja perlindungan dan pengamanan hutan, teknik pengamanan hutan baik preventif, preventif, dan teknik pengamanan hutan represif, pengumpulan bahan dan keterangan, selanjutnya penanganan tindak pidana kehutanan. Waktu ini dibagi atas 3 fase. Yang pertama adalah fase online yang dilaksanakan di instansi masing-masing.
kalau kita di Wekambas tanggal 20 September sampai dengan tanggal 2 Oktober. Offline dilaksanakan tanggal 4 sampai dengan tanggal 7 Oktober, dilaksanakan dibagi dua angkatan. Di dua tempat, angkatan yang pertama sampai dengan angkatan kelima berjumlah 13 orang di PLK Bogor, sedangkan angkatan ke-6 sampai dengan angkatan ke-10 di PLK Kadipaten. Pelatihan reguler polisi kehutanan dilaksanakan di Setupa Polri pada tanggal 10 Oktober sampai dengan tanggal 23 November. Dasar pelatihan tersebut adalah surat panggilan peserta pelatihan reguler polisi kehutanan nomor S770 dik garis miring TU garis miring dik 3 garis miring 9 tahun 2023. Perjalanan tersebut dibekali dengan surat perintah tugas dari Balai dengan nomor ST 1175. Pelaksana adalah 24 orang anggota polisi kehutanan. Hasil online meliputi adalah petunjuk teknik pengumpulan dan penguasaan angka kredit melalui online. Kesesuaian kinerja yang terbaru dan penyusunan rencana kerja personal. Ini kalau online ini adalah materi yang disampaikan oleh dari pusat dan didiskusikan oleh seluruh UPT, dan kita dibagi fasenya walaupun online dibagi per kelompok. Rata-rata kelompok ini 10 kelompok dari 24 orang dibagi. Selanjutnya termasuk penyelamatan SAR. Selanjutnya perjalanan menuju ke BLK pada tanggal 3 Oktober. 3 Oktober ini angkatan 1 sampai 5 di Bogor, angkatan 6 sampai 10 di Kadipaten. Fase offline ini mengulas kembali kegiatan-kegiatan online dan mempraktekkan di lapangan seperti penangkapan, teknik pembuatan laporan, LK, BA, seperti itu. Selanjutnya pelatihan di reguler polisi kehutanan pada tanggal 10 sampai dengan 23 ini di Setupa berkumpul semua instansi berjumlah yang diikuti oleh 487, dan dalam perjalanan ada satu anggota yang pulang duluan dari instansi Maluku. Jadi sisanya sampai selesai itu jumlahnya 486. Selama pelatihan di Stupa ini rata-rata lapangan dan mengulas terkait dengan pengamanan, praktek pembuatan laporan, berita acara, sampai teknik penangkapan di lapangan. Nah, yang membeda di Stupa ini adalah terkait penggunaan senpi ditambah. Kalau di PLK tidak ada. Sama terkait dengan yang ditanamkan yang lebih sering adalah kedisiplinan baik berpakaian, terkait dengan mengambil sikap dengan anggota yang lain,
ini salah satu dokumen selama mengikuti pendidikan di Kadipaten itu di kelas. Nah, dari kelas itu jadi 6 kelompok. Nah, ini di Rumpin. Kebetulan saya pribadi di Kadipaten. Nah, ini salah satu kegiatan di Stupa yang tas sendiri upacara penutupan. Nah, ini setelah upacara selesai dilakukan di foto bersama. Sedang kegiatan-kegiatan di lapangan tidak diperbolehkan karena handphone ditahan. Nah, ini adalah perjalanan kami dari Lampung ke PLK. Dari PLK difasilitasi oleh kendaraan PLK ke Stupa, dan Stupa dipakai kendaraan umum menuju Lampung. Demikian sekilas. Mohon maaf atas kalaupun ada kesalahan. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih perwakilan dari peserta Dikbud yang sudah selesai dalam Dikbud terkait pemaparan yang sudah disampaikan, laporan sudah disampaikan. Berarti selama dia mengikuti pelatihan awal hingga akhir selesai dengan predikat mendapatkan sertifikat. Berarti pada prinsipnya teman-teman ini sudah mampu di dalam menjalankan tugas sebagai polisi kehutanan. Nah, tadi juga sudah jelas sampai dari awal hingga akhir. Untuk selanjutnya, karena tadi juga pemaparan, pembinaan sudah, sekarang acara selanjutnya yaitu arahan atau petunjuk dari Kepala Balai Taman Nasional Waikambas kepada beliau. Waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah kita bisa bertemu nih di Jumat Mubarak. Alhamdulillah Mubarakah yang berkah buat kita semua. Mungkin yang pertama yang terhormat Kepala Seksi Wilayah hadir pada kesempatan ini, terus juga Kepala Urusan Kepegawaian, Kepala Urusan Wilayah, dan kawan-kawan semua yang kami banggakan, anggota Polhut Taman Nasional Waikambas. Mungkin saya tidak banyak sih, yang jelas kenapa saya minta dilakukan ataupun diagendakan acara untuk pemaparan hasil kegiatan diklat pembentukan fungsional Polhut. Ya, tujuannya seperti yang disampaikan, seperti kita pengen melihat sih dari manajemen balai atau dari pimpinan ini kegiatan apa sih yang udah dilakukan oleh kawan-kawan di Lepdik, baik dari materi kehutanan yang maupun yang materi pendidikan Polhut. Sehingga ya kita dari diklat-diklat yang dilakukan atau yang diikuti oleh kawan-kawan ini, ya harapannya ini menjadi menambah ilmu dan kompetensi, dan harapannya bisa diterapkan di lapangan. Apalagi kawan-kawan ini ya Polhut ya, gitu kan. Biasanya Polhut ini kan selalu siap, perintah apapun yang jelas siap dulu, mampu nggak mampu yang jelas siap, gitu kan. Makanya di pendidikan, khusus untuk pendidikan Polhutnya, kenapa ya tetap tidak bernuansa semi militer, karena ya dunia kehutanan ini keras, gitu kan. Dunia kerja yang dihadapi oleh kawan-kawan, ya mungkin saya ada nih Pak John, Pak Wawan, yang melekat Polhut ini belum bisa hilang, karena kita dasarnya ya di titik sama, di Lepdik yang sama, merasakan itu kawah candera di muka, tempat kita ditempa. Polhut itu jangan cengeng,
tadi disinggung oleh Pak Aul gitu kan, kita harus siap mental gitu kan. Belum apa-apa menghadapi masalah, ya udah gitu kan, hadapi dulu masalah itu sekemampuan kita. Baru kalau udah tidak mampu, ada pimpinan, lapor pimpinan gitu kan, seperti itu. Ya mungkin saja kenapa gitu kan, ya sekali lagi persentase yang harus disampaikan. Ya harapannya kita pengen tahu sih sejauh mana sih pendalaman atau penerimaan kawan-kawan di diklat ini. Apakah yang kami kirim 24 orang itu ya serius nggak sih di lapangan, bisa memahami nggak gitu kan? Dan bahkan harapan kita semua di sini dari manajemen balai, kalau nggak bisa menerapkan ilmu-ilmu yang didapat, baik ilmu kehutanan, baik ilmu ya kepolisian ya dalam bidang terutama dalam peningkatan kapasitas gitu kan, bidang kehutanan di lapangan, penanganan kasus, patroli gitu kan, itu sehingga ya harapannya ada tadi disinggung kedisiplinan ini pastilah akan disampaikan dalam pembinaan apapun, karena ASN ini ya kawan-kawan ya termasuk ASN. Kedisiplinan itu ya sangat penting ya, baik pejabat struktural, kalau kepegawaian apalagi gitu kan, yang mengingatkan kedisiplinan itu ya sangat penting. Kalau pengen berubah, ayo berubah gitu kan dari sekarang. Disiplin waktu berpakaian itu ya sangat penting, awal atau dasar kita untuk menuju ke arah pengelolaan lebih maju. Dasar kita ya harus datang dari pribadi masing-masing gitu kan. Ya kalau kan udah pada sama-sama dewasa gitu kan, udah sama-sama tua lah gitu kan, kalau disuruh-suruh mungkin gak enak, tapi ya kalau ada datang dari diri masing-masing, oh ini kewajiban saya gitu kan, harus melaksanakan, harus disiplin, enak lah gitu. Itu kan tadi beberapa poin dari kepala urusan gitu kan, menyampaikan sekalian pembinaan poin-poin penting ya. Kedisiplinan itu ya kunci utama itu, kedisiplinan, terus etika, wewenang gitu kan, termasuk ya tadi teamwork. Kawan-kawan Polhut ya tidak kerja sendiri, teamwork dalam satu keluarga besar ya. Polhut tidak bisa kerja sendiri gitu kan. Saya gitu kan, mungkin para pejabat struktural juga ya nggak bisa kerja sendiri, kita punya tim. Salah satu itu kan tim ini ya dari fungsional Polhut ya, harapannya bisa memahami bidang atau fungsinya. Makanya harapannya nih untuk kawan-kawan yang baru diklat 24 orang dengan masih ribet, bisa menerapkan ilmu-ilmu yang didapat itu di lapangan. Jangan ada lagi Polhut doi-doi gitu kan. Maksudnya ya kalau doi-doi itu ya tadi itu kan ya, kalian nggak mau, kadang-kadang nolak SPT, nggak mau, ada kepentingan memang itu. Kalau udah perintah pimpinan baik secara lisan atau tulisan gitu kan, kalaupun ini ya siap dulu. Lalu kalau ada kepentingan apapun ngadep langsung ke pimpinan, Pak saya nggak bisa, ada alasan yang kuat. Jangan sampai SPT udah keluar ya melipir gitu. Kawan-kawan mulai disiplin, saling menghargai gitu kan. Kewenangan pimpinan ada batasnya. Saya selaku KTU ataupun PLT ada batasnya. Kemudian kasih wilayah sama, kau sama, dibatasi. Jadi kita masih punya pimpinan tertinggi. Tapi selama kita sehat, badan kita sehat, tupoksi itu mari kita jalankan. Itu kan koordinasi kerja atau sinergisitas kerja yang harus dibangun. Terutama di tubuh Polhut sendiri yang harus ya sinergis dan kompak lah. Kawan-kawan memang dipecah ini secara administrasi, kerja di seksi 1, 2, 3 balai. Tapi kekuatan kawan-kawan ini satu kesatuan organisasi Polhut gitu kan. Satu komando kalau Polhut itu biasanya. Kayak kemarin beberapa kasus sudah kita lagi kemarin menangani kasus nih, kebetulan kawan-kawan patroli Polhut gitu kan, bersama mitra fokus di wilayah Kasih 2 Padani.
itu kan langsung itu kan lapor ke pimpinan ya ambil tindakan dengan koordinasi dan konsultasi ke pimpinan PLT itu kan. Alhamdulillah gitu kan, ini kerja kawan-kawan gitu kan ya, kami dari manajemen balai ya apresiasi. Memang beresiko gitu kan, pelaku ini menggunakan senpi gitu kan, 6 orang, 1 berhasil dilumpuhkan dan ditangkap gitu kan. Nah kawan-kawan yang ya mungkin udah hidup kemarin gimana caranya gitu kan, strategi seperti apa menghadapi para pelaku di lapangan. Kita berkali-kali para pelaku pemburu ini menggunakan senpi. Bahkan laporan dari kawan-kawan tim di lapangan sempat pelaku ini membuat tembakan nggak tahu diarahkan ke tim atau ke atas. Itu kan berbahaya. Keselamatan ada di ketua tim. Tapi ya tadi kawan-kawan memang berani, kalau berani, tapi jangan tadi lah, jangan konyol. Utamakan tetap keselamatan tim. Kita jangan konyol gitu kan. Kemampuan kita ukur, oh mana yang gak bawa senjata itu sasaran kita lumpuhkan. Mungkin di diklat sudah dilakukan bela diri praktis seperti opo, cara melumpuhkan yang bersenjata tidak bersenjata. Harapannya itu ilmu-ilmu yang didapat kawan-kawan repres. Harapannya monggo yang 24 terutama dengan konsolidasi di bawah koordinator Polhut gitu kan, arahan dari para kasih wilayah seperti apa strategi yang patroli kita ya dinamis Pak. Mengikuti karena modus operandi kejahatan ini juga ya dinamis, mengikuti teknologi gitu. Ya nggak aneh lagi lah, SPT kita belum juga dibuat, belum ditandatangan, udah nyampe di lapangan itu. Tim A dengan komposisi si ini senjata 1 gitu kan, bergerak ke lokasi mana. Jadi udah aneh dari dulu. Saya di tahun 2016 di Wali Kampus itu masih terjadi. Tapi siasat kita dari manajemen balai, TU, makasih udah pikirkan siasat supaya ya tidak terbaca seperti auto. Itu salah satu strategi. Tapi ya saya sekali lagi salut buat kawan-kawan ya Polhut gitu kan. Itu memang garda terdepan. Kemarin baru ulang tahun yang ke-58 gitu kan. Diharapkan dengan momen 58 tahun gitu kan, Polhut itu udah tua gitu kan, ya tetap menjadi ya garda terdepan dalam terutama ya tanggung jawab dalam pengelolaan pelindungan kawasan kita, terutama khususnya di site kita sama nasional Waikabas. Tantangan dalam pengelolaan yang sangat besar. Para kasih wilayah ini gitu kan ya udah mencurahkan gimana caranya aman gitu kan, dengan yang keterbatasan baik sarpras, anggaran, personil gitu kan. Ya beliau ini gitu kan pemangku wilayah yang memikirkan hal tersebut. Bagaimana caranya mengamankan 100% mungkin tidak mungkin, tapi meminimalisir gangguan yang terjadi di wilayah sudah dilakukan. Termasuk pendekatan ke masyarakat, koordinasi di Puspika, Polri gitu kan, TNI. Ya udah dilakukan pendekatan. Karena kita tadi nggak bisa kerja sendiri, gitu kan. Sinergisitas kawan-kawan Polhut dengan penyuluh ataupun kepala resort yang ada di wilayah, para kelompok masyarakat itu ya harus dilakukan, gitu kan. Kita pantang gitu kan. Ya tadi, walaupun kita udah berkomitmen setiap tindakan kejahatan atau tindak pidana kehutanan yang terjadi di kawasan kita udah berkomitmen tidak ada pembiaran. Dan itu udah dilakukan oleh kawan-kawan gitu kan. Ada yang dilakukan langsung ke proses hukum penyidikan, ada juga ya pembinaan ya sangat penting gitu kan. Nah kita komitmen setiap tindak pidana keluar satwa dan kebakaran kalau cukup bukti lanjut gitu, langsung proses hukum. Kita punya uang nggak punya uang tetap harus lanjut. Kemarin struktural dengan mitra kita rapat gitu kan untuk membahas itu. Kemarin tangkapan itu yang menjadi pemikiran gitu kan, anggarannya dari mana. Tapi kita jangan takut gitu kan, kita masih punya pimpinan dan mitra yang mendukung dan masih berkomitmen
Kalau udah gak berkomitmen mendukung kita, ya ngapain kita bermitra gitu. Kemarin udah disampaikan masukan dan arahan gitu kan dari para pejabat struktural di wilayah itu kan untuk memperkuat itu kan peran mereka dalam membantu pengelolaan di Waikabas, terutama dalam yang penegakan hukum ataupun ya hal pengamanan. Kita mungkin di Taman Nasional Waikabas, ya mungkin saya juga udah 7 tahun, mungkin 8 tahun nih, di Maret ini udah tak terasa 8 tahun gitu kan. Tapi dinamika pengelolaan di Taman Nasional alhamdulillah sedikit banyak perubahan ke arah lebih baik, itu udah semakin nyata. Ya kuncinya di kawan-kawan. Kita pejabat struktural ataupun pengelola di sini dibayar ya tanpa bantuan kawan-kawan gitu kan, nggak mungkin gitu kan pengelola ini bisa optimal gitu. Ya harapannya seperti itu. Yang jelas kalau kami dari manajemen balai yang udah benar tadi, PLT itu ya kewenangannya terbatas Bang. Mau ini mau itu kewenangannya tetap gitu kan terbatas. Makanya harapannya segeralah ada yang definitif, mau dari pejabat struktural kita, baik dari Kesri wilayah maupun TU yang menjadi definitif, kan masalah siapapun pimpinannya di sini. Ya harapannya kalau sistem udah bagus di organisasi, ya tinggal menjalankan itu kan, nanti yang definitif sudah bisa menjalankan. Tadi disampaikan ya jangan sampai ya tadi adaptasi di dunia kerja yang baru itu ya tidak mudah. Kalaupun yang nanti datang yang definitif yang baru, mungkin ya perlu adaptasinya cukup lama, mengenal lingkungan kerjanya, lingkungan desa penyangga, bahkan kewilayahan mungkin di kabupaten provinsi itu ya perlu lama, terutama untuk di internal. Ya, mungkin banyak tadi disentil oleh Pak Kepala Urusan kepegawaian ya, beliau ya masih notabene ya polhut tertinggi di Waikabas itu kan Madia itu kan, ya harapannya tetap kalau ditempatkan di urusan kepegawaian ya kewajiban beliau, tupoksi beliau ya selaku polhut ya tetap melakukan pembinaan gitu kan. Harapannya seperti itu. Yang jelas pengelolaan di tahun ke belakang gitu kan, dari tahun-tahun ke sebelum 2023 yang kurang-kurang gitu kan, yang menjadi kendala di lapangan, mari kita perbaiki. 2024 jangan sampai ada kendala yang sama. Monggo lebih lagi merapatkan barisan, banyak ngobrol yang betul nih Pak Karman gitu kan. Harus kita banyak ngobrol, ngopi, tidak harus informal seperti ini. Mungkin Pak Kasih wilayah 1 bisa ngundang, kita ngopi bareng di tempatnya Pak John, Pak Adani, Pak Wawan. Monggo gantian, tidak hanya di aula ini, itu wilayah kerja kita semua gitu kan. Ajak undang kita gitu kan, TU, Pak TU ayo kita ngopi gitu kan, Pak Kepala Urusan, Pak Abdul, ayo kita ngopi bareng. Mungkin dari obrolan non-formal itu bahkan ya lebih ada ide-ide gitu kan, ataupun saran masukan untuk pengelolaan yang lebih baik. Itu sekali lagi ya semangat kawan-kawan setelah dikduk ini, harapannya ya semangatnya bukan harus bertambah, jangan melempem lah, udah diklat gitu kan. Ada info terkait ya mungkin tindak pidana di wilayah ya pura-pura nggak dengar, itu udah gak zaman lagi. Respon cepat begitu dengar kawan-kawan di seksi 2 kejadiannya, kawan-kawan di tempatnya seksi 3 1 ya respon lah, ayo kita satu kesatuan, guyup bareng, ayo ada anggaran yang ada anggaran ya jalan dulu lah, karena kelipaan kita ya terbatas. Semangat kawan-kawan memberikan spirit gitu kan kepada kawan-kawan, itu saling menguatkan. Kejadian kemarin di seksi 2 bukan berarti tanggung jawab seksi 2 kita semua, itu wilayah kerja kita semua. Ayo walaupun ya hanya datang memberi semangat gitu kan, itu udah luar biasa. Kita nggak lagi terkotak-kotak ya, monggo hanya administrasi. Mengapa ada seksi 1, 2, 3 pertanggungjawaban administrasi supaya jelas. Tapi kalau terkait kewilayahannya kita sama-sama bekerja di
Taman Nasional Waikambas 125.000 hektar ini ya tanggung jawab kita semua. Tuh, semangat kawan-kawan dan para senior di sini, ada Pak Irman, ada Pak Wardi, ada Pak Abdul, gitu kan. Bagaimana caranya mendapatkan barisan lebih solid lagi kawan-kawan ini, termasuk yang tadi seperti juga di Mitra, yang dibantukan di Mitra yaitu tugas-tugas tamatan. Tidak, jangan melupakan ya tupoksi kawan-kawan tempatan di seksi wilayah ataupun di balai, laporan itu harus tetap, baik laporan lisan maupun tertulis. Siap Pak Komandan, Pak Kasih ataupun Pak siapa itu kan selaku pimpinan, saya udah melaksanakan tugas, saya laporkan secara lisan dulu. Hal-hal mungkin yang perlu jangan nunggu nanti lah. Mungkin temuan patroli kawan-kawan dengan mitra ada yang perlu ditindaklanjuti cepat. Jangan nunggu laporan tertulis minggu depan baru dilaporkan. Tapi kalau terkena laporan itu perlu ditindaklanjuti segera, laporkan Pak Kasih wilayah. Mungkin Pak Kasih bisa lah nyampaikan juga tuh ya kepala balai gitu, supaya ya responnya bisa cepat terkait temuan-temuan tindak pidana kehutanan gitu lah. Menang baiklah nanti aja oleh mitra laporannya. Tidak itu peran kawan-kawan sebagai pendamping ini yang mengarahkan mitra. Ayo gitu kan, bukan kita dikendalikan ya Arman oleh mitra, bukan, karena kita keterbatasan kemampuan kita di bidang wali data, nggak bisa input. Jangan serahkan ke mitra. Ayo mitra aja, ayo ke kantor seksi kita laporan. Itu saya harus lapor ke pimpinan ini, gitu kan? Bukan kita yang ke mitra, gitu. Seperti itu. Wali data kemarin 2 hari udah ya peningkatan kapasitas lah, gitu kan? Ada beberapa hal disinkronkan data itu. Harapannya sih itu ya bekal kawan-kawan di lapangan, gitu kan. Apapun kegiatan kawan-kawan gitu kan, ya tidak hanya mungkin ke perlindungan, tapi itu sih kawan-kawan di perlindungan, tapi tadi sosialisasi ajang sana di desa penyangga, gitu kan. Terutama tadi disebut para kepala desa wilayah harus banyak bermain di desa juga, mencari informasi. Kalaupun perlu seragam nggak dipakai dulu kalau di wilayah, ya monggo, ada waktunya. Ada saatnya kita menuju ke jati diri. Saya Polwood, ada saatnya. Gitu. Yang jelas, ya kawan-kawan di Taman Nasional Waikambas tidak terfokus ya di dalam kawasan, tapi dengar juga info-info di luar kawasan. Ya mungkin masyarakat sekarang ya udah banyak kelompok masyarakat yang dibentuk oleh ya Taman Nasional maupun mitra. Sedikit banyaknya kawan-kawan yang kenal juga lah dengan para HTH yang dibentuk seperti itu. Syukur-syukur ya tadi bareng melakukan pembinaan. Ayo di resort mana? Gitu kan, Polhut, penyuluh, bersama kepala seksi dan resort. Ayo sambil ngopi ataupun apa masalah. Itu. Yang jelas intinya mungkin pada kesempatan ini terima kasih nih kawan-kawan bisa hadir. Ada beberapa anggota yang tidak hadir karena ada tugas jam. Kawan-kawan seksi 3 masih dipanggul terkait mungkin yang kejadian gitu kan, termasuk ya ada rencana mungkin tadi pembuatan bom juga. Itu ada kawan-kawan mungkin yang mohon yang tadi yang nggak hadir, yang nggak ada pemberitahuan ya mungkin harus melapor dulu lah apa alasannya, karena ini hal-hal penting sebenarnya, bukan dianggap sepele lah. Pembinaan ini kenapa itu tadi dilakukan, dan mungkin nanti Pak Kawat kepegawaian ya kalau harus menjadwalkan Pak, tidak harus di ruang ini sambil ngobrol di parkiran ataupun di sono sambil ngopi, nggak masalah, itu kan. Jadwalkan minimal 1 bulan sekali ngumpul bareng sambil bersihin senjata tuh, tidak harus ada anggarannya senjata itu di gudang sambil ngobrol bersihin senjata masing-masing. Siap. Itu kan sebulan sekali ya Pak Firman, Pak Wardi. Itu kan kalau anggaran sih ada untuk 1 tahun, tapi ya tidak mencukupi. Tapi kalaupun ini rutin ya monggo, hanya beli apa solar gitu kan, lap gitu kan. Itu seperti itu. Sayangilah itu istri kedua gitu kan, senjatanya harus ya SOP-nya diingat juga gitu kan. Jangan ya tadi kadang-kadang capek titip nih ke MMP, ke KTH,
melekat. Capek apapun istri itu jangan ditinggalkan di SOP-nya. Itu kan. Mungkin nanti di refresh lagi lah kalau perlu ngobrol SOP kegiatan, ayo sambil ngobrol. Dengan ngobrol ini kita keakraban kita ya Pak ya, silaturahmi kita makin kuat. Kendala-kendala dari lapangan, mungkin kawan-kawan di formal ini gak berani sih nyampein sambil ngopi bareng, oh begini nih sebenarnya saya ada masukan, itu hal-hal bagus lah. Itu lokasi wilayah gitu kan ya, yang memiliki gitu kan kewenangan di wilayah ya monggo diarahkan lagi untuk mendukung kegiatan mitra ini, yang lebih diarahkan lagi. Mereka punya target, tapi kita juga punya target kegiatan di wilayah, monggo arahkan, kita kerja bareng supaya kelihatan kita sinergis di masyarakat, itu kan, kita kompak di lapangan. Jangan sampai ya terdengar wah itu kan gak kompak nih antara satu seksi dengan seksi lainnya, itu akan dibentukkan buat mereka menjadi beruang. Itu bahkan kita udah baik nih, bagus koordinasi kita dengan aparat penegak hukum. Bahkan ya alhamdulillah gitu kan, kita kemarin kedatangan pimpinan tertinggi kita, Bu Menteri, Wamen, Pak Sekjen, Pak Dirjen, Ketua IKAMA sudah datang. Itu bentuk apresiasi sebenarnya, kepedulian beliau yang terhadap pengelolaan kita. Ya beliau-beliau pimpinan kita memang di Jakarta, tapi mereka mantau, punya mata gitu. Apa yang terjadi di Waikamba sudah terdengar gitu kan. Makanya pantauan pengelolaan itu ada di setiap BPT. Makanya kita tunjukkan hal-hal baik untuk pengelolaan yang lebih baik, ya kita tunjukkan ya.